Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Akibat dibobol pencuri, minimarket yang terletak di Jalan Pangeran Antasari, Samarinda Ulu menderita kerugian jutaan rupiah. Warga Balikpapan kini harus waspada lantaran ratusan ruang perawatan pasien COVID-19 nyaris penuh semua. Kapolres Kutai Timur turun langsung memimpin penyerahan bantuan paket sembako dan masker untuk usaha kecil di Sangatta. Minimarket yang terletak di Jalan Pangeran Antasari, Samarinda ini, Kamis dini hari jadi korban pencurian. Akibat kejadian tersebut, sejumlah barang dan uang bernilai jutaan rupiah lenyap dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian ini diketahui saat karyawan minimarket hendak membuka tempat usahanya dan mendapati pintu toko sudah dalam kondisi rusak. Dari perhitungan awal, barang yang dibawa kabur pelaku berupa rokok dan uang tunai yang disimpan di laci kasir. Sementara untuk barang lainnya masih diinventarisir guna memastikan nilai kerugian. Pelaku dengan mudah membobol laci kasir lantaran kuncinya diletakkan tak jauh dari meja kasir. Kemungkinan kejadian pukul 4 subuh ya, 4 subuh. Dia pelakunya melalui sana rolling door ya, bongkar rolling door. Kemudian masuk lewat pintu depan, bobol pintu depan itu, dan yang diambil adalah uang sama rokok dan barang-barang yang masih diinventaris untuk barang ya. Untuk barang masih kita inventaris, jumlahnya belum diketahui, masih dihitung sampai jam segini. Kita laporkan yang. Sementara itu polisi memastikan identitas pelaku sudah diketahui lantaran terekam melalui kamera pengintai. Polisi juga membantah jika kasus ini disebut kasus perampokan seperti ramai tersebar di media sosial. Tapi yang jelasnya bahasanya dia bahwa barang yang hilang yang tidak ada di tempat itu yang sementara diketahui adalah ada beberapa macam rokok. Terus kemudian laci kasir itu dibuka, uang-uang sisa di situ juga diambil, mungkin sekitar jutaan uang itu. Nah, terus kemudian saya luruskan di sini bahasa yang diguruk-guruk itu bahwa itu ada perampokan. Sebenarnya bukan perampokan, karena kita lihat bahwa lewat melalui CCTV pelaku ini masuk di jam 4 subuh. Meski upaya pengejaran dilakukan, namun polisi juga masih mengumpulkan bukti dan keterangan sejumlah saksi termasuk pegawai toko tersebut guna melengkapi berkas perkara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Enam dari 7 pria yang ditangkap unit Jatanras Satreskrim Polres Penajam Pasir Utara ini merupakan komplotan pencurian sarang burung walet di kawasan Petung. Ironisnya 1 dari 7 pelaku berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan 2 pelaku lain masih di bawah umur. Bersama para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa sarang burung walet, peralatan yang digunakan untuk mencuri sarang burung, dan 2 unit sepeda motor. Pengungkapan pencurian sarang burung walet ini bermula saat polisi mendapat kabar terkait rencana transaksi sarang burung walet di kawasan Petung. Dari informasi tersebut, Polres Penajam menurunkan beberapa personil Jatanras. Kepada polisi, 2 pelaku yang menawarkan sarang itu akhirnya mengakui jika sarang tersebut hasil curian. Kejaksaan. Bersangkutan melaksanakan penyelidikan di Sekura Petung dan mendapati 2 orang yang mencurigakan. Kemudian dilakukan upaya kepolisian sekaligus melakukan pemeriksaan dari keterangan yang diberikan bahwa benar sarang burung yang dibawa adalah hasil kejahatan dan
dikembangkan menjadi 7. Ya, terdapat 5 orang lainnya yang ikut serta dalam kejahatan tersebut. Akibat perbuatannya, 5 pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Sementara 2 pelaku lain dijerat dengan pasal berbeda lantaran masih di bawah umur. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Suyanto alias Yanto, warga Jalan Pasundan ini hingga Kamis siang masih harus menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Polsekta Samarinda Ulu. Pelaku ditangkap akibat ulahnya mencuri transmisi truk di kawasan Jalan Juanda, Samarinda Ulu. Sejatinya, saat beraksi, pelaku tidak sendiri, namun berdua dengan rekannya. Akan tetapi satu pelaku berhasil kabur saat akan ditangkap dan kini masih diburu polisi. Peristiwa percobaan pencurian mesin truk yang diparkir di depan rumah itu terjadi Kamis dini hari, tanggal 17 September 2020, sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia bagian tengah. Akan tetapi upaya pencurian di kawasan Jalan Juanda itu gagal dilakukan lantaran dipergoki pemiliknya. Meski begitu, keduanya sempat kabur, namun akhirnya satu di antara 2 pelaku berhasil ditangkap polisi. Karena saya sudah ada bahwa awalnya pelaku berdua sudah survei mobil yang akan dilakukan atau yang akan dicuri oleh oleh pelaku tersebut. Kemudian pada malam hari sekitar subuh jam 4 pelaku datang berdua, terus kemudian yang satu mengawasi, yang satunya bekerja di bawah mobil, membuka barang yang akan diambil. Terus oleh pemiliknya mengetahui karena terdengar suara dari kendaraan yang diparkir depan rumahnya ini, kemudian keluar dan benar ada melihat cahaya senter dari di bawah mobil truk. Untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal 363 KUHP tentang percobaan pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Amir Hamzah, Mas Sardiansyah melaporkan dari Samarinda. Seorang remaja putri berinisial M Kamis sore mendatangi pos relawan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau FKPM di Kelurahan Pelita, Samarinda. Remaja yang tinggal bersama orang tuanya di kawasan Jalan Antasari itu nekat mendatangi pos relawan ini untuk mengadukan pengalaman yang dihadapinya. Kepada relawan, remaja putri ini mengaku takut pulang ke rumah akibat kerap dianiaya orang tuanya sendiri. Bahkan korban mengaku kerap disekap di dalam rumah. Dari berbagai upaya yang dilakukan, akhirnya pihak keluarga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Untuk memastikan janji tersebut, kedua belah pihak dibuatkan surat pernyataan bersama. Dia ini jadi tekanan batin, merasa trauma. Jadi setiap kali untuk lewat jam pulang sedikit aja, langsung dia untuk memilih mending gak usah pulang sekalian gitu, daripada dia untuk disiksa lagi dan dipukul atau dikurung lagi. Forum FKTM adalah untuk mediasi dulu ya. Mediasi dulu sebelum kami jalurkan ke hukum. Memang sudah ada niat kalau memang tidak mau dimediasi, tapi di sini kan ada penjamin tantenya sendiri. Pihak FKPM berharap kesepakatan yang telah dibuat oleh perwakilan keluarga itu tidak dilanggar untuk menghindari persoalan hukum. Pasalnya, jika remaja putri ini kembali dianiaya, maka orang tuanya bakal terancam pidana tentang perlindungan anak di bawah umur. Amir Hamzah, Mas Sardiansyah melaporkan dari Samarinda.
Masih bersama saya Elvolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Akibat dibobol pencuri, minimarket yang terletak di Jalan Pangeran Antasari, Samarinda Ulu menderita kerugian jutaan rupiah. Warga Balikpapan kini harus waspada lantaran ratusan ruang perawatan pasien COVID-19 nyaris penuh semua. Kapolres Kutai Timur turun langsung memimpin penyerahan bantuan paket sembako dan masker untuk usaha kecil di Sangatta. Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan ini merupakan satu di antara rumah sakit yang nyaris penuh oleh pasien COVID-19. Kondisi tersebut terjadi akibat angka peningkatan pasien COVID-19 yang terus meningkat. Bahkan, beberapa pasien hingga kini masih mengantri di ruang instalasi gawat darurat. Sementara itu, 2 rumah sakit lain yang dijadikan sebagai rujukan pasien COVID-19 juga mengalami hal yang sama. Kedua rumah sakit tersebut yakni Rumah Sakit Pertamina dan Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan. Dari catatan Dinas Kesehatan setempat, ruang perawatan yang semula hanya 21 kamar, kini sudah ditambah menjadi 306 tempat tinggal tidur. Meski begitu, jumlah ini kini berkurang akibat peningkatan jumlah pasien. Kamar itu 95% terisi. Terisi oleh pasien COVID atau pasien umum atau gimana, Bu? Kan memang ada perbedaan antara kamar COVID, kita berbicara COVID. 95% itu dari berapa ketersediaan, Bu? 306. 306? Ya, karena ada yang masih mengantri di UGD. Ada yang sudah melakukan penambahan kamar nggak sih, Bu, sejauh ini? Sudah, seluruh rumah sakit sudah menambah kamar. 306 itu sudah ada penambahannya, Bu? Kita awalnya kan hanya 21 kamar di Balikpapan, kemudian sekarang sudah menjadi 306 tempat tidur. Ya. Artinya sampai saat ini masih overload, Bu, ya? Masih, karena yang lain masih mengantri di UGD. Menghadapi situasi yang kian sulit itu, membuat pemerintah Kota Balikpapan berupaya mencari alternatif baru guna dijadikan tempat perawatan pasien COVID-19. Di antara sasaran yang dituju yakni memanfaatkan sejumlah hotel di kota tersebut. Teknisnya, kita inventarisir hotel-hotel mana saja, sehingga nanti yang OTG akan ditempatkan di hotel yang nanti disiapkan pemerintah. Alasan memilih hotel ini kenapa, Pak? Iya, kan ini pertama karena di rumah pasti tidak efektif karena rentan, karena pasti tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Kedua, mungkin hotel dipilih yang agak lebih murah karena ya tentu ini kan karena biaya pemerintah harus dihitung dengan baik gitu. Untuk memastikan pemanfaatan hotel sebagai tempat perawatan pasien COVID-19 ini masih terus dilakukan inventarisir. Diharapkan dengan kemampuan yang dimiliki rencana ini bisa segera diwujudkan. Amir Hamzah, Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Iringan 2 ambulans pembawa jasad COVID-19 ini Rabu malam bergerak cepat menuju ke pemakaman di Serayu, Tanah Merah, Samarinda. Anggota Satgas Penanganan COVID-19 ini harus tetap bekerja meski malam sudah cukup larut. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terkait wabah mematikan ini. Dari data yang ada, 2 jasad yang dimakamkan ini berjenis kelamin laki-laki dan berusia 43 tahun dan 53 tahun. Sebelum meninggal keduanya, almarhum dengan status probable dan positif COVID-19 itu sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani, Samarinda. Akan tetapi upaya ini tidak membuahkan hasil dan keduanya meninggal di ruang perawatan. Tepat pukul 21:30 kami melakukan prosesi pemakaman ke 83 dan 84 terhadap 2 jenazah
Yang pertama dengan inisial IP usia 43 tahun berjenis kelamin laki-laki beragama Islam. Yang bersangkutan mulai dirawat di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani pada tanggal 15 September 2020 dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 12:04 tanggal 16 September 2020 dengan status probable COVID-19. Sedangkan jenazah kedua dengan inisial DA usia 53 tahun berjenis kelamin laki-laki beragama Kristen. Yang bersangkutan mulai dirawat di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani pada tanggal 14 September 2020 dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 17 tanggal 16 September 2020 dengan hasil swabnya terkonfirmasi positif COVID. Yang bersangkutan berstatus positif COVID-19 dan masing-masing dimakamkan di pemakaman klaster Kristen dan klaster Muslim di Serayu Tanah Merah, Samarinda. Terus bertambahnya angka kematian akibat COVID-19 ini membuat petugas tak henti-hentinya untuk mengingatkan warga agar mentaati protokol kesehatan. Petugas khawatir rendahnya kesadaran warga untuk mentaati protokol kesehatan akan berakibat fatal bagi semua warga di Samarinda. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara hingga kini masih terus berupaya mencari cara guna menekan angka penyebaran wabah COVID-19. Upaya ini harus segera dilakukan lantaran penyebaran wabah virus corona yang cenderung meningkat. Terbaru, pemerintah Kutai Kartanegara menerbitkan surat edaran tentang evaluasi penyelenggaraan relaksasi dan penerapan pembatasan sosial adaptasi kebiasaan baru. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyebut, surat edaran tertanggal 16 September 2020 ini berisi tentang penutupan kembali area publik dan tempat wisata milik pemerintah, pembatasan kegiatan sosial masyarakat di malam hari. Surat edaran ini akan berlaku selama 14 hari ke depan dan akan dilakukan evaluasi jika kondisinya sudah membaik. Apa hal ini kita lakukan bahwa sampai pada kemarin kami menetapkan kebijakan itu memang kondisi tambahan terkonfirmasi positif COVID di Kutai Kartanegara itu meningkat. Nah, tapi tingkat kesembuhannya juga meningkat. Nah, jadi ini kita tetapkan dalam 2 minggu, semoga ini nanti bahwa ada semacam operasi penegakan disiplin nanti dilakukan oleh tim terpadu. Ya, saya berharap warga masyarakat bisa memahami ini. Ini tidak lain tidak bukan maksudnya adalah memberikan peringatan kalau ada saudara-saudara kita yang lalai. Sebelumnya pemerintah bersama aparat keamanan TNI dan Polri sudah berupaya meminimalisir angka penyebaran COVID-19 dengan menerapkan berbagai aturan. Diharapkan upaya terbaru ini mampu menekan dan menghilangkan wabah yang sudah banyak memakan korban tersebut. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara. Dikawal langsung oleh Kapolres, pria berbaju kaos putih hitam ini terpaksa harus memunguti sampah-sampah yang tercecer di sekitaran tepian teratai Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Pria itu harus berbuat begitu lantaran sebelumnya kedapatan tidak mengenakan masker. Hukuman sosial ini diberikan agar jadi contoh bagi warga lain agar patuh dan taat terhadap protokol kesehatan. Tidak hanya pada warga yang menghabiskan malamnya di tepian teratai, petugas juga memberikan himbauan pada pemilik usaha untuk mentaati aturan yang segera diberlakukan di Kabupaten Berau. Himbauan itu harus diberikan lantaran pemilik usaha juga akan terkena dampaknya jika di tempat usahanya ditemukan pengunjung yang tidak mengenakan masker. Sementara lokasi sasaran selain tepian ini, petugas juga menyasar ke Taman Sanggam dan sejumlah kafe atau restoran di sekitaran Tanjung Redep. Sosialisasi sudah berapa kali ya, setiap malam kita melaksanakan itu dan sore. Tadi sejak Senin kemarin kita sudah melakukan peneguran dan pendidikan berupa hukuman sosial. Ya. Malam ini ya kita serentakkan, kita sengaja dengan Forkopimda untuk menggelorakan ini, termasuk sampai dengan
di kecamatan-kecamatan dan kampung. Kegiatan ini juga nanti setiap malam kita lakukan ya oleh tim yang sudah kita tugaskan, dan nanti ya kita mungkin 3 hari atau 4 hari kemudian kita sudah melakukan penindakan dengan denda. Oh, sepertinya ya lebih bagus biar lebih aman kan, karena ini penyakit nggak kelihatan sih. Itulah Bu. Biar pakai masker biar bersih juga Iya, ya, iya. iyalah. Lebih bagus lagi ada begini. Jadi orang enak yang datang juga kan. Terkait aturannya sendiri, Ibu melihatnya ini tegas nggak Bu? Ya, enggak juga, cuma ya tegas juga sih ya. Untuk kebaikan kita semua sih, masyarakat. Satgas Penanganan COVID-19 berharap dari upaya yang dilakukan ini mampu meningkatkan kesadaran warga untuk mentaati protokol kesehatan. Petugas cukup yakin jika aturan ini dipatuhi, maka angka penyebaran COVID-19 mampu diminimalisir dan akhirnya dihentikan. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Akibat dibobol pencuri, minimarket yang terletak di Jalan Pangeran Antasari, Samarinda Ulu menderita kerugian jutaan rupiah. Warga Balikpapan kini harus waspada lantaran ratusan ruang perawatan pasien COVID-19 nyaris penuh semua. Kapolres Kutai Timur turun langsung memimpin penyerahan bantuan paket sembako dan masker untuk usaha kecil di Sangatta. Dipimpin langsung oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Indras Budi Purnomo, pihak Polres Kutai Timur ini membagikan paket sembako pada pedagang kaki lima, pemulung, tukang sol sepatu, penyapu jalan, hingga jasa kurir pengantaran barang yang biasa mangkal di Sangatta. Di antara paket sembako yang dibagikan itu berupa beras dengan total 3 ton, minuman segar, dan masker. Agar pembagian ini tidak menimbulkan kerumunan, pihak kepolisian sengaja mendatangi satu demi satu tempat mangkal para pedagang kaki lima dan pekerja lainnya. Meski bantuan yang diberikan ini nilainya tidak terlalu besar, namun diharapkan mampu meringankan beban pedagang dan usaha kecil di tengah kesulitan untuk mendapatkan penghasilan. Polres Kutim menggelar operasi justisi, di mana kita mendisiplinkan masyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan terkait dengan pencegahan penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kutai Timur. Jadi kami selain untuk membagikan masker, memberikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan protokol kesehatan, terkait dengan pencegahan penyebaran COVID itu sendiri, kami juga memberikan bantuan sembako ya kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Tentunya kita bisa membantu meringankan beban dari masyarakat yang membutuhkan. Selain di wilayah Sangatta, kegiatan serupa juga dilakukan seluruh polsek di 18 kecamatan se-Kutai Timur. Tidak hanya sekedar membagikan sembako, polisi juga mengingatkan para pedagang untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna menghindari tertular wabah virus corona. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Sejumlah petugas gabungan dari kelurahan, Satpol PP, kepolisian, dan TNI Kamis siang gelar razia wajib kenakan masker. Razia yang digelar di kawasan Jalan Juanda tepat di depan Kapolsekta Samarinda Ulu itu masih menemukan sejumlah warga yang tidak mengenakan masker. Akibatnya para pengendara ini harus dihentikan petugas dan digiring ke kantor polisi. Untuk memberikan efek jerah,
pelanggar peraturan daerah tentang protokol kesehatan yang jumlahnya 10 orang, terdiri pria dan wanita dewasa ini, dihukum membaca Pancasila. Selanjutnya, para pelanggar ini dibagikan masker sembari diingatkan untuk patuh agar terhindar dari wabah virus corona. Alhamdulillah, hari ini kita mulai kerjasama dengan Kapolsek dan juga ada Pak Bisa saya dan juga dari dan Rameo ya. Alhamdulillah saya lihat bagiannya kita tidak sedikit, tidak terlalu banyak yang kita dapat, artinya mereka yang tidak pakai masker. Jadi mereka sudah taat dengan aturan-aturan yang disarankan oleh protokol kesehatan. Meski sempat diberikan hukuman oleh petugas, namun di antara pelanggar mengaku sangat mendukung dengan upaya yang dilakukan petugas. Penyebaran corona di Kota Samarinda. Jangan besok-besok lagi Pak. Saya mendukung, alhamdulillah setuju sekali dalam pelaksanaan ini. Saya sebetulnya tadi melaksanakan karena olahraga, jadi kelupaan saya mau pakai. Saya sudah membawa siap ya. Menggunakan masker dengan baik. Secara umum, tingkat kesadaran warga untuk mengenakan masker sudah semakin tinggi. Tingginya kesadaran ini diharapkan mampu untuk mengurangi angka penyebaran virus corona yang kini sudah sangat meresahkan. Amir Hamzah, Diki Zulkarnain, melaporkan dari Samarinda. Tim Gabungan Penegak Disiplin Protokol Kesehatan di Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara ini tengah memberikan peringatan tegas pada pedagang sayur yang mengendarai sepeda motor. Pedagang ini diberikan peringatan tegas lantaran kedapatan tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Masalah COVID-19 ini, razia yang digelar tepat di pos penjagaan di Desa Kayu Batu itu tidak hanya memberikan teguran tegas pada satu orang, sebab peringatan serupa juga diberikan pada sejumlah warga lain, mulai yang berkendara maupun pejalan kaki. Petugas menyebut razia gabungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti surat edaran Bupati Kutai Kartanegara dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. ya apakah Bapak patuh atau tidak. Kalau tidak, ya nanti akan kami berikan suatu tindakan. Ini tentunya program pemerintah yang melakukan satu kali aja hampir 2 minggu kita lakukan. Yang mana masyarakat kita Kecamatan Muara Muntai sudah sosialisasi kepada masyarakat di Desa Kayu Batu dan sekitar termasuk Desa Pasar sudah melakukan kegiatan pembagian masker yang sebelumnya penerapan untuk tindakan ini. Alhamdulillah di pagi hari kami sudah melakukan kegiatan disesuaikan dengan aturan-aturan protokol kesehatan. Tujuannya ini adalah salah satu untuk memberantas pemutusan mata rantai ya untuk COVID-19. Nah ini sekarang sudah kita adakan gakum ya, gakum kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker ya, kita harus memberikan suatu sanksi tindakan ya, tetapi tidak menggunakan secara fisik. Kita memberikan yang efek sifat jerah supaya tujuannya kita bebas dari zona merah. Razia penegakan disiplin ini rencananya akan dilakukan selama 2 pekan. Diharapkan upaya ini mampu untuk menekan angka penyebaran wabah COVID-19 yang terus meningkat belakangan ini. Ya, jangan lagi sempat saya lihat menggunakan masker. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ulfolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.